Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Anibia Hurul Umam dengan NIM 19026 Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai cardiopulmonary resuscitation. Jadi sebagai pendahuluan, kedaruratan medis yang mengancam nyawa dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dapat menimpa siapa saja. Keadaan ini dapat disebabkan oleh suatu penyakit ataupun akibat daripada kecelakaan lalu lintas, tenggelam, keracunan, dan lain sebagainya. Keadaan ini membutuhkan pertolongan sesegera mungkin sejak di tempat kejadian selama transportasi hingga pasien diserahkan kepada petugas kesehatan di rumah sakit. Jadi sumbatan jalan nafas, hipoventilasi, henti nafas, shock, bahkan henti jantung cepat sekali menyebabkan kematian bila tidak mendapat pertolongan yang segera. Kematian pasien akibat hal-hal seperti tersebut di atas sesungguhnya dapat dihindari apabila tindakan pertolongan resusitasi cepat dikerjakan sejak di tempat kejadian. Resusitasi sendiri secara definisi adalah pengembalian proses akut yang menuju kematian. Dalam pelaksanaannya, resusitasi dilakukan untuk mencegah kejadian mati klinis menjadi mati biologis, di mana terjadi suatu kerusakan organ-organ vital yang irreversible. Rangkaian pertolongan yang dapat diberikan antara lain adalah basic life support yang dapat dilakukan di mana saja seperti di tempat kejadian, lalu selanjutnya advanced life support yang dapat dilakukan di IGD, dan yang terakhir yaitu prolonged life support yang dilakukan di ICU. Jadi untuk penyebab henti jantung sendiri, di mana kita ketahui bahwa henti jantung merupakan salah satu kondisi di mana kita harus melakukan bantuan hidup dasar. Jadi penyebabnya pertama itu ada faktor primer disebabkan oleh penyakit pada jantung itu sendiri, seperti kelainan pada sistem konduksi jantung atau kelainan pada otot jantung, seperti misalnya infark yang dapat menimbulkan fibrilasi ventrikel ataupun asistol. Keadaan lain yang dapat menimbulkan terjadinya suatu henti jantung adalah trauma listrik atau petir yang secara langsung dapat mempengaruhi fungsi konduksi jantung. Lalu untuk faktor sekunder paling sering disebabkan oleh asfiksia akibat gagal nafas akut, di mana akan menyebabkan kegagalan pasokan oksigen, dan dapat disebabkan juga oleh perdarahan akut atau masif yang diakibatkan oleh trauma, di mana hal ini akan menyebabkan kekosongan volume sirkulasi sehingga tidak ada curah jantung. Selain itu, sebagai faktor sekunder juga dapat ditemukan keracunan dan juga tenggelam. Menurut AHA tahun 2020, penyebab henti jantung yang dapat dipulihkan ada 5H dan 5T. Untuk H yaitu ada hipovolemi, hipoksia, hidrogen ion atau asidosis, hypo atau hyperkalemia, dan hypotermia. Untuk 5T-nya ada tension pneumotoraks, tamponade jantung, toksin, trombosis paru, dan trombosis koroner. Jadi sebagai fisiologi dasar, kita ketahui bahwa sel hidup itu memerlukan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan energi berupa ATP, di mana otak manusia sendiri memerlukan oksigen sebesar 20% kebutuhan oksigen total tubuh dan memerlukan 70% kebutuhan glukosa total tubuh. Jadi dalam tubuh oksigen itu terikat dalam hemoglobin sel darah merah yang diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang dimana pada tingkat intrasel, oksigen tersebut akan dimetabolisme bersama glukosa menjadi ATP, yang akhirnya ATP tersebut akan digunakan sebagai sumber energi di target organ. Namun pada kondisi tertentu, sel juga dapat menghasilkan ATP yang berasal dari metabolisme anaerob glukosa, di mana kondisi ini tidak memerlukan oksigen. Namun sayangnya metabolisme anaerob ini akan menghasilkan hasil sampingan berupa asam laktat yang bersifat asam, sehingga dapat menyebabkan penurunan pH tubuh atau akan terjadi asidosis. Apabila kebutuhan ATP sebagai sumber energi tidak tercukupi, maka akan terjadi suatu kematian sel. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam tubuh oksigen ini terikat dalam hemoglobin yang diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Peredaran darah ini terjadi karena fungsi pemompaan jantung. Jantung yang lemah atau terganggu akan mengurangi kemampuan fungsi pengedaran darah ke seluruh tubuh. Demikian pula apabila fungsi jantung baik, namun darah yang beredar sedikit juga akan mengganggu pengiriman oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu yang pertama yaitu fungsi pompa jantung. Pada kondisi jantung yang menurun, seperti pada kondisi infark miokard atau pada shock kardiogenik, kekuatan pompa jantung ini akan menurun. Hal ini akan menyebabkan darah yang berada dalam pembuluh darah tidak dapat beredar dengan baik. Yang kedua, jumlah darah atau eritrosit yang beredar dalam tubuh. Pada kondisi jumlah darah tubuh yang menurun, misalnya pada kondisi perdarahan atau shock hipovolemik, eritrosit yang membawa oksigen juga akan berkurang. Keadaan ini akan mengakibatkan pasokan oksigen ke jaringan juga menurun. Yang ketiga itu jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi oksigen yang masuk ke dalam tubuh melalui proses pernafasan ini, apabila terdapat gangguan dalam proses pernafasan, misalnya pada kondisi asma bronkiale, jumlah oksigen yang terikat dalam hemoglobin juga akan menurun.
Jadi pada kondisi henti jantung maka kita akan melakukan juga henti sirkulasi, di mana dampaknya terhadap organ tubuh itu bergantung dari durasi daripada henti sirkulasi itu sendiri. Apabila terjadi sampai dengan 5 menit maka akan terjadi suatu mati suri, dan jika teratasi pasien masih bisa sadar dan tidak ada defisit neurologis. Apabila mencapai 10 menit pasien masih bisa sadar dan stupor, namun terjadi defisit neurologis. Apabila terjadi hingga 15 menit maka kesadaran akan menurun, dapat ditemukan status vegetatif dan gelombang EEG-nya abnormal. Apabila sampai dengan 20 menit maka dapat ditemukan pasien apnu, tidak sadar, mati otak, dan gelombang EEG-nya isoelektrik. Jadi berdasarkan pemahaman di atas, pada kondisi apapun kebutuhan oksigen dan glukosa yang diantarkan ke sel-sel jaringan haruslah tercukupi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan glukosa pada pasien dengan henti jantung ataupun henti nafas adalah dengan memberikan bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung, paru, dan otak. Jadi dalam proses belajar mengajar, tahapan resusitasi disampaikan secara berurutan, seperti pada bagan di PowerPoint. Tetapi dalam praktek klinis, tahapan-tahapan dan langkah-langkah tersebut dilakukan secara simultan. Resusitasi jantung, paru, otak sendiri dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu bantuan hidup dasar dengan tujuan oksigenasi darurat, di mana ada 3 komponen yaitu airway control, breathing support, dan circulation support. Yang kedua itu bantuan hidup lanjut tahap 2 dengan tujuan memulihkan dan mempertahankan sirkulasi spontan dengan komponen DEF yaitu drug and fluid treatment, elektrokardiografi, dan fibrillation treatment. Dan yang terakhir yaitu tahap 3 atau bantuan hidup jangka panjang, di mana tujuannya adalah pengelolaan intensif mentasi manusia dengan komponen GHI yaitu gouging, implementation, dan juga intensive care. Dan ini merupakan algoritma cardiac arrest yang dikeluarkan oleh AHA pada tahun 2020, dibagi menjadi 2 setting, yaitu setting in hospital cardiac arrest dan out hospital cardiac arrest. Pada prinsipnya adalah sama, di mana di sini ditekankan bahwa kita harus mengenali secara lebih awal tanda-tanda terjadinya suatu henti jantung dan dapat dilakukan pemberian CPR dengan kualitas yang baik. Jadi yang pertama kita lakukan apabila kita menyukai seseorang yang mengalami henti jantung atau penurunan kesadaran, kita pertama-tama tempatkan di tempat yang aman dan nilai kesadarannya dengan cara menepuk-nepuk pasien. Apabila tidak memberikan respon, maka dianggap pasien memerlukan bantuan hidup dasar dan segera panggil bantuan atau telepon ambulan. Sambil menunggu bantuan datang, bantuan dapat segera dimulai. Prinsipnya adalah airway breathing circulation. Namun pada kasus henti jantung dapat digunakan prinsip CAB, di mana sirkulasi adalah poin pertama dalam tata kelola pertolongannya. Selanjutnya untuk airway and breathing, jadi kita harus lakukan cek nafas dan nadi yang harus dilakukan dalam waktu kurang dari 10 detik. Cek nafas dengan look, listen, and feel. Cek nadi di arteri karotis seperti pada gambar kanan bawah. Apabila nadi tidak teraba, dapat dimulai kompresi sebanyak 30 dan ventilasi sebanyak 2. Apabila nadi teraba namun tidak ada ventilasi, cukup diberikan ventilasi 1 kali tiap 6 detik. Dapat dilakukan juga triple airway maneuver dengan head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Jadi untuk head tilt dan chin lift dengan menekan dahi sambil menarik dagu hingga melewati posisi netral, tapi jangan sampai menyebabkan hiperekstensi leher. Dan untuk jaw thrust sendiri caranya dengan berlutut di atas kepala pasien, lalu menumpukan siku pada lantai. Lalu kita letakkan tangan pada tiap sisi kepala, letakkan jari-jari di sekitar sudut tulang rahang dengan ibu jari berada di sekitar mulut. Lalu angkat rahang ke atas dengan jari-jari dan ibu jari membuka mulut dengan mendorong dagu ke arah depan sambil mengangkat rahang. Pastikan tidak menggerakkan kepala atau leher korban ketika melakukannya. Jadi untuk pasien-pasien yang kita curigai terjadi cedera servikal, maka cukup dilakukan jaw thrust tanpa melakukan head tilt dan juga chin lift. Selanjutnya untuk sirkulasi, apabila kita dapati pasien tidak bernafas, tidak ada nadi, dan juga tidak ada respon, maka kita asumsikan bahwa pasien mengalami henti jantung. Segera lakukan RJP yang benar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan korban pada permukaan datar dan keras untuk memastikan bahwa korban mendapat penekanan yang adekuat. Yang kedua, pastikan bagian dada korban terbuka untuk meyakinkan penempatan tangan yang benar dan untuk melihat recoil daripada dada, seperti pada gambar yang kiri bawah. Selanjutnya, letakkan tangan di tengah dada korban, tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh bawah tulang dada dan tangan yang lain di atas tangan yang bertumpu tersebut. Dapat dilihat pada gambar yang tengah. Lalu lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban dengan bahu penolong sebagai tumpuan atas seperti pada gambar yang kanan. Tekan dada dengan kecepatan 100 sebanyak 120 kali per menit dengan kedalaman minimal 5 cm, tetapi tidak boleh lebih dari 6 cm. Selama melakukan penekanan, pastikan bahwa dinding dada diberikan kesempatan untuk mengembang kembali ke bentuknya semula atau memperbolehkan recoil penuh.
Berikan 2 kali bantuan nafas setiap selesai melakukan 30 kali penekanan. Dengan durasi pemberian nafas yaitu selama 1 detik. Pastikan juga dada mengembang untuk tiap pemberian bantuan nafas. Untuk penolong yang tidak terlatih dalam melakukan RJP, dapat disarankan untuk melakukan penekanan dada secara terus-menerus saja. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa darah masih mengikat oksigen. Selain itu, tindakan kompresi dada juga akan menyebabkan dinding dada mengembang dan mengampis sehingga dapat membantu mengembang dan mengempiskan paru. Selanjutnya ini merupakan bagan dan juga kualitas CPR yang baik menurut AHA tahun 2020. Dapat kita lihat bahwa kualitas CPR yang baik antara lain yaitu tekanannya yaitu minimal 5 cm kedalamannya dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit dengan membiarkan recoil dada selesai. Lalu minimalisir interupsi dalam kompresi, hindari hiperventilasi dan ganti kompresor tiap 2 menit atau lebih awal apabila kompresor merasa kelelahan. Lalu apabila tidak ada saluran nafas lanjutan, rasio kompresi ventilasinya adalah 30:2. Lalu apabila pasien sudah berada di fasilitas kesehatan, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap kapnografi secara kuantitatif. Apabila PET CO2-nya rendah atau menurun, dapat dilakukan evaluasi ulang terhadap kualitas daripada CPR-nya. Jadi untuk yang bagian kanan ini merupakan bagian algoritma pasien henti jantung dewasa menurut AHA tahun 2020. Segera setelah pasien dinyatakan henti jantung, maka CPR harus segera dimulai dan diberikan oksigen serta dipasang monitor dan defibrillator. Lalu kita evaluasi apakah ritmenya shockable ataupun non-shockable. Pada ritme shockable seperti VT-VF dapat dilakukan shock, namun pada yang non-shockable seperti asystole dan pulseless electrical activity dapat diberikan epinefrin. Lalu selanjutnya dapat dilanjutkan dengan CPR selama 2 menit. Lalu dievaluasi kembali apakah iramanya shockable ataupun tidak. Apabila shock dapat dilanjutkan dengan shock. Apabila tidak, tetap dilanjutkan dengan CPR selama 2 menit. Terus dilanjutkan hingga pasien LOSC ataupun sampai dibuktikan bahwa pasien telah mati secara biologis. Jadi apabila bantuan hidup dasar ini diberikan secara cepat dan tepat oleh penolong yang terampil, tidak mustahil nyawa korban dapat diselamatkan. Oleh karena itu, bantuan hidup dasar harus dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, tak terkecuali oleh orang awam sekalipun. Tanda-tanda keberhasilan bantuan hidup dasar yang pertama adalah warna kulit berubah dari cyanosis menjadi kemerahan, lalu pupil mengecil, dan apabila penyebab henti jantungnya oleh karena hipoksia dan segera diberikan bantuan hidup dasar, denyut nadi spontan dapat dipulihkan. Jadi selama tanda-tanda tersebut di atas, terutama poin 1 dan poin 2 masih ada, BHD tidak boleh dihentikan sampai penolong lelah dan tidak ada pengganti untuk melanjutkannya. Apabila BHD dianggap berhasil, harus segera dilanjutkan dengan upaya bantuan hidup lanjut untuk mempercepat pemulihan denyut dan nadi spontan. Lalu selanjutnya apabila pasien telah selesai dilakukan bantuan hidup dasar dan mendapatkan nadi kembali, maka dapat diposisikan sebagai posisi recovery dengan cara yang pertama yaitu tangan yang berada pada sisi penolong diluruskan ke atas, tangan lainnya disilangkan di leher dengan telapak tangan pada pipi. Lalu kaki pada sisi yang berlawanan dengan penolong ditekuk dan ditarik ke arah penolong sekaligus memindahkan tubuh korban ke arah penolong seperti pada gambar yang ada di kanan. Jadi untuk tujuan recovery position ini adalah menjaga jalan nafas korban tetap terbuka dan mencegah terjadinya aspirasi. Namun perlu diperhatikan bahwa recovery position ini tidak boleh dilakukan pada korban dengan cedera kepala ataupun cedera tulang belakang. Jadi selanjutnya sebagai kesimpulan, basic support atau yang dikenal dengan bantuan hidup dasar adalah penanganan awal pada pasien yang mengalami henti jantung, henti nafas ataupun obstruksi jalan nafas. BHD meliputi beberapa keterampilan yang dapat diajarkan kepada siapa saja, yaitu mengenali kejadian henti jantung mendadak, aktivasi sistem tanggap darurat, melakukan cardiopulmonary resuscitation, dan cara menggunakan automated external defibrillator. Idealnya di dunia ini semua orang harus akrab dengan teknik dasar pertolongan pertama dan mengambil pelatihan secara teratur untuk memastikan pengetahuan tetap berjalan. Untuk RJP sendiri adalah suatu tindakan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas dan atau henti jantung yang kita kenal dengan kematian klinis ke fungsi optimal sebelumnya. Hal ini guna mencegah terjadinya kematian biologis yang irreversible. Jadi sekian pemaparan materi mengenai cardiopulmonary resuscitation. Terima kasih.